Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena kita dikaruniai sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit dianugerahi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang pantang, yang dihindari oleh orang cerdas dan bijak. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya masuk kepada beberapa sikap yang dihindari oleh orang cerdas, perlu kita bedakan antara pintar dengan cerdas. Pintar lebih dikonotasikan kepada orang yang pandai dalam akademik, maka orang ini lebih tekstual, orang ini di bidang akademik bagus. Sedangkan cerdas definisinya jauh lebih luas. Orang cerdas itu akademiknya juga bagus, dia juga pandai menyelesaikan masalah, dia juga pandai belajar terhadap pengalaman hidupnya, sehingga membuat dia bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, orang pintar lebih textbook, sedangkan orang cerdas lebih kontekstual. Orang pintar itu lebih kepada behavior. Jadi apa yang ada di buku itulah yang benar. Jadi perkembangan itu lebih kepada seharus seperti ini, harus seperti ini. Sedangkan orang cerdas itu tidak behavior, tapi konstruksivisme. Jadi tidak serapi orang yang pintar, karena orang cerdas itu lebih mengandalkan hasil, sedangkan orang pintar lebih mengandalkan kerapian dari langkah. Nah, yang dibutuhkan orang sebenarnya bukan orang pintar inilah, tetapi orang cerdas. Karena orang cerdas itu ketika menghadapi masalah, dia akan melakukan problem solving yang cukup konstruktif. Beda yang ketiga, orang pintar itu lebih tekstual. Kalau orang cerdas itu lebih out of the box, keluar dari kotak. Orang pintar itu lebih kepada mainstream, sedangkan orang cerdas itu lebih kepada anti mainstream. Orang pintar yang benar itu seperti ini. Tapi kalau orang cerdas lebih inovatif, tidak harus sama dengan sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabatku, ada beberapa hal yang dihindari oleh orang cerdas. Yang pertama, orang cerdas menghindari sibuk mencari pengakuan, tapi lebih kepada sibuk mencari prestasi. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, engkau tidak membutuhkan menjelaskan apapun dari dirimu, sebab orang yang sayang sama Anda tidak membutuhkan penjelasannya. Tetapi orang yang benci sama Anda tidak akan percaya terhadap penjelasan Anda. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang cerdas itu menghindari dari sibuk mencari pengakuan? Sebab orang cerdas tahu bahwa pengakuan itu lahir dari adanya prestasi. Pengakuan substansional, pengakuan substantif itu lebih kepada mengandalkan kepada prestasi, bukan testimoni dari orang-orang. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda memiliki prestasi yang cemerlang, ketika Anda berhasil melakukan sesuatu yang sangat spektakuler, maka Anda otomatis akan diakui orang. Tidak perlu Anda mendatangkan orang, merekayasa orang untuk mengakui kehebatan Anda.
Karena orang lain akan menganggapnya bahwa Anda hanya mencari sebuah pengakuan dan orang akhirnya tidak simpati. Tapi orang yang tidak butuh pengakuan tapi terus bekerja dengan ikhlas mencari simpati, justru orang ini orang yang cerdas. Yang kedua, orang yang cerdas itu menghindari merasa lebih pintar dari orang lain. Orang cerdas itu menghindari merasa lebih pintar dari orang lain. Apalagi mengatakan, aku lebih pintar dari Anda, saya lebih qualified dari dia. Orang cerdas akan menghindari ini. Kenapa? Karena kata-kata ini justru menjerumuskan dirinya. Orang lain justru tidak simpatik. Kenapa? Dia belum berbuat apa-apa sudah merasa lebih hebat dari orang lain. Padahal orang lain belum tahu buktinya. Tiba-tiba dia mengakui, aku lebih hebat dari orang lain. Bahkan, walaupun Anda cantik misalnya, Anda kemudian kepada orang, aku cantik loh, aku ganteng loh, aku pinter loh. Orang justru tidak simpati. Mengapa? Karena orang cerdas itu mengerti tentang responsibility masyarakat, image yang akan datang kepada dirinya, maka dia tidak akan melakukan itu. Sebab yang tampak pada orang lain adalah perspektif kesombongan. Kalau sudah seperti itu, orang tidak simpatik, orang tidak akan membantu. Orang cerdas akan berpikir ulang untuk bersikap merasa lebih pintar dari orang lain. Yang ketiga, orang cerdas menghindari kalau tidak berhasil menyalahkan orang lain. Kalau tidak berhasil menyalahkan orang lain, apalagi dengan bahasa, ini bukan salahku, ini salah Anda sebagai bawahan saya, ini salah Anda sebagai bidang pemasaran, ini salah Anda sebagai bidang humas, ini salah Anda bidang marketing dan lain sebagainya. Tapi pemimpin yang cerdas mengetahui bahwa mereka semuanya berada dalam suatu kelompok, teamwork yang dipimpin oleh dirinya. Jadi pemimpin yang cerdas tidak menyalahkan person. Kalau misalnya person ini memang tidak mampu, berarti dirinya yang tidak bisa memilih orang sesuai dengan kemampuannya. Kalau si A misalnya melakukan sesuatu dan tidak berjalan dengan efektif, berarti dia sendiri yang tidak bisa memanage, tidak bisa memilih suatu person sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi orang cerdas selalu menghindari kalau tidak berhasil menyalahkan orang lain. Maka orang cerdas itu akan melakukan sebuah pengakuan, minta maaf kepada orang lain kalau tidak berhasil, bukan justru menyalahkan orang lain. Bagi kebanyakan orang, bahwa mengakui kesalahan adalah merendahkan diri sendiri. Tapi orang cerdas berpikir bahwa minta maaf, mengakui kesalahan adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari dirinya. Itu perbedaan perspektif orang cerdas dengan orang yang tidak cerdas. Orang cerdas dengan orang pintar. Orang pintar mungkin merasa orang lain yang salah, tapi orang cerdas tidak. Orang cerdas justru mengakui kesalahan, walaupun kesalahannya tidak dibuat oleh dirinya, walaupun dibuat oleh bawahannya, tetapi dia mengatakan kepada orang, ini kesalahan saya sebagai pimpinan. Hadirin, sahabat-sahabatku semua, yang berikutnya, orang cerdas menghindari mencela pekerjaan orang lain. Orang cerdas menghindari mencela pekerjaan orang lain. Tiba-tiba ada seorang bawahan datang kepada kita menyampaikan repot dari pekerjaannya. Wah, ini sebenarnya sudah benar, tapi belum sempurna. Bahasa ini dihindari oleh orang cerdas. Mengapa? Karena orang cerdas tahu tidak ada sesuatu yang sempurna.
Setiap pekerjaan pasti ada celah negatifnya. Setiap sesuatu yang dikerjakan pasti tidak akan 100% benar. Maka orang cerdas menghindari mencela dari pekerjaan itu. Saudara, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, orang cerdas menghindari mencari-cari kesalahan orang lain. Justru orang cerdas itu sibuk untuk membicarakan kelebihan orang lain daripada membicarakan kesalahan orang lain. Mudah. Kalau ada seorang pimpinan, kalau ada orang yang merasa hebat, kemudian setiap dia bicara selalu menyalahkan orang lain, dia bukan orang cerdas. Karena orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain, dia lupa untuk mengkonstruksi dirinya supaya dirinya lebih berhasil dari orang lain. Tapi seorang yang tidak cerdas akan selalu melihat orang lain dari sisi negatif. Hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di depan Anda ada seorang pemimpin, setiap saat dia bicara tentang kelebihan si A, kelebihan si B, kelebihan si C, kelebihan tokoh ini, kelebihan orang-orang sebelumnya. Orang ini orang cerdas. Kenapa? Karena dia selalu mempelajari kelebihan orang lain daripada mempelajari sisi orang-orang lain. Maka ketika orang selalu mempelajari, mengagumi kelebihan orang lain, maka terkonstruksi dalam otaknya untuk mencontoh kebaikan-kebaikan itu. Tapi ketika orang tersebut selalu konsen terhadap kekurangan orang lain, maka di dadanya hanya penuh kesombongan, iri dan dengki, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya iri dan dengki itulah. Hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, orang cerdas menghindari kalau dikasih tugas merasa bukan job deskripsinya. Ketika Anda mendapatkan tugas dari atasan, diberi sesuatu yang di luar pekerjaan Anda, tiba-tiba Anda menolak. Anda mengatakan, loh, ini bukan tugas saya, Pak. Tugas saya seperti ini. Kalau Anda hanya mengerjakan tugas sesuai dengan job deskripsi Anda, banyak contoh, banyak yang melakukan. Sebab orang ini hanya menggugurkan kewajiban. Karena pekerjaannya dari jam 7 sampai jam 4, ya sudah selesai. Dia mengerjakan sesuatu sesuai tupoksi ini, ya sudah selesai. Maka pertanyaannya adalah, apa kelebihan Anda? Kelebihan Anda ketika Anda membantu job orang lain, karena orang lain membutuhkan tenaga Anda. Orang cerdas akan selalu ini merasa tertantang untuk melakukan sesuatu di luar itu. Yang berikutnya, orang cerdas menghindari berpikir mainstream. Orang cerdas menghindari berpikir mainstream. Dia tidak suka dengan sebuah kemapanan. Bahasa yang dihindari adalah, kalau melakukan seperti ini, biasanya seperti ini. Kalau melakukan seperti ini, aturannya seperti ini. Kalau melakukan seperti ini, sekolah lain melakukan seperti ini, dan lain sebagainya. Seakan-akan kalau beda dari yang lain salah. Padahal ketahuilah, hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang nomor satu itu, orang juara satu itu karena beda dari yang lain. Saya ulangi, orang juara satu karena beda dari yang lain. Jadi orang cerdas itu lebih anti mainstream, tidak suka dengan sebuah kesamaan, apalagi kesamaan rutinitas yang tidak produktif. Yang penting sama dengan orang lain. Untuk apa? Untuk mendirikan sebuah perusahaan kalau perusahaannya hanya copy paste terhadap apa yang dilakukan orang lain. Dan ini tidak akan pernah berhasil. Orang yang takut berbeda dengan perusahaan yang lain,
Orang yang takut berbeda dengan lembaga yang lain, jangan berharap sukses. Saya ulangi, orang yang takut berbeda dengan kebanyakan, jangan berharap sukses. Sebab juara satu pasti beda dari sekian banyak kontestasi. Kalau tidak beda, dia tidak akan juara satu. Sahabat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, orang cerdas menghindari merasa orang lain tidak adil terhadap dirinya. Orang cerdas menghindari merasa bahwa orang lain tidak adil terhadap dirinya. Ketika ada orang lain bersikap kepada dirinya itu negatif, maka diresponnya juga negatif. Ketika dia tidak dikasih job misalnya, dia justru menyalahkan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang cerdas itu tidak berpikir seperti itu. Ketika orang lain memberikan respon yang negatif, dia selalu mawas diri. Kenapa? Orang lain berpikir seperti itu. Kenapa orang tidak mengakui saya? Kenapa orang lain underestimate terhadap saya? Jadi, jangan merasa orang lain berbuat tidak adil kepada kita. Tapi justru dibalik, apakah kita sudah memberikan sesuatu sehingga orang lain bisa mengakui terhadap prestasi dan kemampuan kita? Jangan salah, orang lain itu melihat apa yang kita pakai, apa yang kita perbuat, apa yang kita hasilkan. Kalau kita pakai pakaian putih, jangan berharap orang lain mengatakan bahwa kita pakai pakaian merah. Orang lain akan berpikir, memberikan penilaian sesuai dengan apa yang kita perbuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, orang cerdas menghindari, cenderung melihat kesulitan daripada peluang. Cenderung melihat kesulitan daripada peluang. Ini bukan pikiran orang cerdas. Orang cerdas justru dibalik, melihat peluang daripada kesulitan. Oleh karena itu, orang cerdas ketika mendapatkan sesuatu, maka yang dilihatnya adalah peluangnya. Maka yang dilihatnya adalah celah di mana dia bisa masuk. Bukan melihat problematika itu sulit. Ada sebuah cerita menarik. Seseorang yang tiba-tiba cerita kepada seorang ustadz, dia memiliki masalah sekian banyak, problematika hidup sekian banyak, hutangnya sekian banyak, respon istri dan anaknya juga negatif, respon tetangganya juga negatif. Sang ustadz mengatakan itu, coba Anda ambil garam, masukkan garam itu ke secangkir gelas, kemudian diisi air sedikit, minumlah, maka akan terasa asin. Akan tetapi, kalau garam itu diletakkan di sungai, coba minumlah air sungai, maka air sungai tidak akan merasa asin. Apa entry point dari filosofi Ustadz ini? Wawasan kita. Semakin luas wawasan kita, maka seasin apapun problematika hidup kita, maka tidak akan pernah asing, tidak akan pernah sulit. Orang yang merasa sulit itu adalah orang yang tidak memiliki wawasan yang luas. Orang yang selalu melihat kesempitan di saat punya peluang. Sedangkan orang yang cerdas melihat peluang di saat dia mendapatkan kesulitan. Saya ulangi, orang cerdas melihat peluang di saat dia mendapatkan kesulitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, orang cerdas menghindari merasa tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, orang ini tidak percaya diri. Orang cerdas tidak seperti itu.
melihat tugas yang diberikan pada dirinya, yang ditampilkan bukan problematikanya sehingga dia mengeluh kepada orang lain bahwa kesulitan. Karena orang yang sudah berpikir meyakini dirinya tidak mampu, maka tidak akan mampu. Ingat sebuah hadis qudsi, Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan perasaan kamu, sesuai dengan keyakinanmu. Kalau kita yakin akan bisa, maka bisa. Kalau kita sudah yakin tidak bisa, maka tidak bisa. Orang cerdas akan selalu mengatakan, insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa berusaha semaksimal mungkin. Seandainya setelah berusaha semaksimal mungkin ternyata dia tidak berhasil, minimal dia sudah bisa mengalahkan mindsetnya bahwa dia sukses melakukan sesuatu. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, orang cerdas menghindari sikap meremehkan masalah. Orang cerdas menghindari sikap meremehkan masalah. Kalau ada masalah, orang cerdas berpikir, nah ini walaupun kelihatannya sederhana, ketika ditanya orang lain, nanti saya pikirkan. Tidak kemudian membuat sebuah ekspektasi yang besar. Orang yang tidak cerdas, baru dia kasih tugas, saya akan bisa melakukan ini. Ini gampang, saya mudah untuk melakukannya. Sehingga ekspektasi orang lain yang mendengarnya begitu tinggi. Kalau dia tidak berhasil sedikit, maka dia akan masuk kepada jurang di mana dia membuat jurang sendiri. Jadi orang cerdas itu harus berpikir. Ketika dikasih tugas melakukan sesuatu, dia analisa apa kekuatannya, di mana kelemahannya, seperti analisis SWOT, mana peluangnya dan di mana kendalanya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, orang cerdas tidak mudah menjas orang lain. Jadi ketika ada seorang bawahan misalnya, ada laporan bahwa orang ini kurang baik, maka pemimpin yang cerdas itu tidak langsung mengatakan bahwa orang ini tidak baik. Dia akan melakukan dari segala perspektif, dari segala pihak. Kalau satu orang mengatakan ini, dia tidak langsung mengambil sebuah kesimpulan, maka dilihat darinya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Apa yang menyebabkannya? Kronologinya bagaimana? Tidak mudah menjustis. Karena orang cerdas tahu bahwa setiap apa yang dilakukan orang lain pasti dipikirkan dulu. Maka dia akan mencari informasi yang banyak untuk mengambil kesimpulan. Tidak mudah mengambil kesimpulan hanya dalam waktu sesaat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tip ini mudah-mudahan membantu untuk memberikan pencerahan kepada saya pribadi. Karena saya pribadi bukan orang sempurna. Mari kita belajar, sama-sama belajar, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Anda, saudara-saudara semua, dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.